Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya, kita harus mempercayai dan menghayati keberadaan Allah. Orang-orang Kristen yang dibesarkan dalam lingkungan gereja sudah terbiasa meyakini bahwa Allah itu ada. Keyakinan mengenai keberadaan Allah itu telah menyatu dalam kehidupan, mengalir dalam syaraf-syaraf jiwanya dan mengakar sejak kecil. Biasanya orang-orang Kristen seperti ini merasa sudah menjadi orang percaya yang benar. Tetapi sebenarnya mereka mempercayai bahwa Allah ada tanpa menghayati dengan benar. Jadi mereka itu sebenarnya tidak hidup di hadirat Allah. Banyak yang begitu. Apa buktinya? Buktinya buah-buah kehidupan. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan Injil. Kalau orang percaya yang benar, yang menghayati keberadaan Allah, yang hidup di hadirat Allah, pasti perilakunya semakin seperti Yesus, karena seperti Yesus itu standar hidup orang percaya. Faktanya sedikit sekali, hampir tidak ada. Kita temukan orang Kristen yang makin seperti Yesus. Sekalipun itu aktivis, majelis, bahkan pendeta. Dan ini menjadi tantangan yang serius bagi saya seorang pendeta. Dan saya membagikan tantangan ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sebagai aktivis, majelis, atau rohaniwan pendeta. Ya. Buktinya nyaris kita tidak temukan. Sedikit sekali orang yang benar-benar menampilkan kehidupan seperti Yesus. Jadi percayanya itu belum benar. Kalau orang benar-benar menghayati keberadaan Allah dan hidup di hadirat Allah, tidak mungkin tidak makin seperti Yesus. Berarti mereka belum memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Nah, suasana kekristenan seperti ini mempengaruhi kehidupan orang Kristen lain dan mengkhawatirkan untuk generasi muda kita. Bukan tidak mungkin lambat laun kekristenan di Indonesia sama seperti kekristenan di masyarakat Eropa. Banyak orang Kristen mengaku Kristen tetapi perilakunya sama sekali tidak menunjukkan yang dia Kristen. Ingat, Kristen itu artinya seperti Kristus. Mengapa disebut Kristen? Karena seperti Kristus. Kalau tidak menjadi seperti Kristus, ya tolong jangan mengaku Kristen. Tetapi status Kristen sudah menjadi begitu murahan. Saya tidak sedang ngomeli saudara, tapi mengajak saudara prihatin dan memiliki perasaan krisis seperti yang sudah saya alami dan sedang saya alami. Ya, gelar doktor, gelar ketua sinode, gelar pendeta tidak memiliki nilai jika kita tidak makin seperti Kristus. Dan jangan hanya berteori dan memformatkan hal itu, tetapi harus diperagakan dan dikenakan. Sementara ini semakin kuat suasana dunia yang menunjukkan sikap seakan-akan Allah tidak hadir. Oh, Allah ada, tapi tidak hadir atau kurang hadir. Nah, tanpa disadari hal ini mempengaruhi kehidupan banyak orang Kristen dengan pikiran yang diracuni, suasana dunia yang tidak mempercayai kehadiran Allah tersebut, maka banyak orang Kristen menjadi tidak sewarna dengan Yesus tapi sewarna dengan dunia. 2 Petrus 3 ayat 1-7, Petrus juga sudah mengingatkan bahwa dunia di akhir zaman ini adalah dunia di mana orang
tidak mempercayai keberadaan Allah. Dalam kehidupan orang-orang Kristen, sikap seperti ini tanpa disadari mematikan keyakinan bahwa Allah hadir dalam kehidupan. Dan ini pintu masuk kuasa kegelapan menguasai. Sampai hati nuraninya menjadi gelap, sehingga orang kurang atau bahkan tidak takut akan Allah. Kalau orang tidak menghayati kehadiran Allah, ya berhubung semua orang juga tidak yakin Allah itu hadir. Allah ada tapi tidak hadir. Ini membangun perasaan yang kurang hormat bahkan tidak hormat akan Allah. Perasaan yang kurang takut bahkan tidak takut. Walaupun kelihatannya menjadi orang beragama atau orang Kristen yang baik, tetapi tidak memiliki sikap hati yang benar-benar mengasihi dan menghormati Allah secara patut. Nah, kalau orang sudah tidak memiliki hati yang takut akan Allah dan menghormati Allah secara patut, bagaimana orang mau hidup di dalam kekudusannya? Tidak mungkin. Nah, saya mengajak saudara merenungkan hal ini dengan serius. Tidak mengenakannya untuk orang lain, kita tujukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kondisi dunia kita yang tidak sungguh-sungguh meyakini kehadiran Allah itu, membuat kita ikut-ikutan sukar mempercayai bahwa Allah itu hadir. Karena orang lain sikapnya, gaya hidupnya itu mengisyaratkan bahwa Allah tidak ada. Dia percaya Allah ada tapi tidak ada artinya tidak hadir. Dan makin hari banyak orang makin hanyut dalam suasana tidak mempercayai Allah hadir. Kalaupun percaya Allah ada tapi tidak mempercayai penuh Allah hadir. Di dunia barat bukankah itu sudah jelas? Orang menggulirkan hari hidupnya dengan segala kegiatan, tetapi Allah dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Itu kelihatan sekali ketika orang menjadikan kekayaan, kehormatan, pangkat, gelar, kepuasan nafsu daging sebagai kebahagiaannya, atau bahkan menjadi segalanya. Mereka tidak menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan. Nah, kalau Daud saja bisa menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan, kenapa orang Kristen tidak lebih dari Daud yang hidup di perjanjian lama? Dan ini hal yang benar-benar menyedihkan, saudaraku, ya. Benar-benar menyedihkan. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Ini semua bertalian, saudara. Dunia yang tidak meyakini kehadiran Allah memiliki pengaruh dalam hidup orang Kristen. Pasti mereka tidak takut akan Allah. Orang Kristen pun yang juga ikut terbawa dalam sikap hati tidak meyakini kehadiran Allah, sehingga kurang bahkan tidak menghormati Allah secara patut. Kalau tidak menghormati Allah secara patut, tidak mungkin bisa hidup di dalam kekudusannya. Tidak mungkin serius mau melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin serius untuk berjuang tidak menyakiti hati Allah. Saudaraku, banyak orang tidak menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan. Saya untuk bisa sampai tingkat bagaimana menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan, wah sulitnya. Tentu sampai hari ini saya belajar terus. Tetapi saya sudah mengerti ya, bagaimana menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, dan menyeret saya untuk memiliki gaya hidup di mana Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan.
Saudara, kalau orang tidak hidup di dalam hadirat Allah, itu tidak akan menjadikan surga sebagai tujuan hidup. Sebab mereka tidak merasakan keindahan di dalam hadirat Tuhan itu. Yang dirasakan sebagai kebahagiaan itu hadirat gedung bioskop, hadirat mall, hadirat uang, hadirat di dalam mobil mewah, hadirat di dalam pesta pora. Ingat, kata hadirat itu artinya kehadiran, ya. Walaupun kata hadirat ini biasanya hanya ditujukan Tuhan, tetapi secara etimologi berarti kehadiran atau keberadaan atau kedatangan. Oke? Nah, orang lebih merasakan hadirat dunia ini. Nah, pasti tidak akan mengingini langit baru, bumi baru, saudaraku, ya. Kalau ini dunia, ya. Ini dunia, saudaraku sekalian. Di dunia ini ada hadirat namanya X. Ya. Tetapi kalau surga ini memiliki hadirat, ya, ini S. Kalau Anda sudah sering di hadirat X, Anda nggak mau masuk ke sini. Tetapi sekarang bagaimana hadirat S ini masuk di dalam hidup kita? Walaupun kita masih di dunia, tapi kita sudah menikmati hadirat S. Baru bisa berkata, bawa aku ke sana. Kalau ada di sini, nggak pengen. Nah, banyak orang tuh masih ada di sini. Memang di dalam kegiatan gereja, jadi aktivis, majelis atau pendeta, tapi suasana hatinya suasana dunia. Maka kalau Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, salah satu nasihat atau sharing atau masukan yang saya tulis di buku ini, nanti saudara bisa membeli bukunya. Saya menstimulasi hadirat Allah di dalam hidup saya lewat doa. Nanti nasihat saya memang harus lewat doa, ya. Bagaimana saya yang ada di bumi, ya, saya sudah membawa diri saya ke hadirat Bapak. Sini. Saya mau lagu saya diperdengarkan di sini. Bagaimana saya diterima di hadirat Allah? Pasti harus memiliki kesucian. Tidak main-main itu, ya. Harus memiliki kesucian. Lalu tidak terikat dengan dunia. Udah ringan seperti kapas kapuk terbang kita di sini. Kerajaan surga bukan menjadi tempat pembuangan kalau nanti mati, tapi sudah menjadi tujuan hidup kita. Nah, banyak orang yang tidak menikmati hadirat Allah, ya memang tidak ingin pindah ke sana. Surga bukan menjadi tujuan hidup. Tidak heran mereka tidak mengingini pulang ke surga. Bagi mereka langit baru dan bumi baru adalah dunia yang asing. Mungkin juga ada orang-orang yang memandang saya sedang terobsesi sesuatu sehingga nyentrik gitu. Ngomongnya langit baru bumi baru LB3. Kok nyentrik ya? Kok aneh ya pendeta ini? Sebenarnya tidak aneh. Alkitab dari dulu mencatat, Paulus sendiri berkata, aku melakukan semua ini supaya aku dibangkitkan dari kematian. Maksudnya supaya aku bisa naik ke surga. Kalau aku disuruh memilih, aku memilih pulang ke surga, bukan di bumi. Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini, dan seterusnya yang sering kali saya kemukakan. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak hidup di hadirat Allah, memandang langit baru bumi baru itu sesuatu yang asing, aneh.
Coba keadaan ini kalau berlangsung terus-menerus, Anda tidak memandang ini sebagai sesuatu yang normal. Ya, surga bukan menjadi tujuan hidup saudara. Pada level tertentu, Anda tidak mampu menyadari, tidak mampu menghayati bahwa Anda bukan berasal dari dunia ini. Untuk bisa menghayati bahwa kita bukan berasal dari dunia, itu perjalanannya panjang, pergumulannya berat. Rata-rata orang belum sampai. Di mana ada hartamu berada, di situ hatimu berada, belum nyampe. Karena tidak hidup di dalam suasana kehadiran Allah itu. Tetapi suasana dunia di mana tes cita rasanya itu cita rasa dunia. Harta, kekayaan, pujian, sanjungan, kepuasan, seks, makan, minum, semua hal yang bersifat duniawi. Saya tidak katakan salah punya rumah, makan enak, punya pasangan hidup. Oh bukan salah. Jangan terbelenggu atau terikat di situ. Ya, kalau dulu kita berdoa, Tuhan ku datang ke hadirat-Mu. Wah, berani. Sekarang kita tidak berani. Kita mulai takut. Takut serius kalau kita hidup tidak bersih. Nah, banyak orang Kristen yang terhilang tapi mereka tidak tahu. Mereka terhilang. Kemana harus pulang tidak tahu. Karena juga tidak pernah merasakan hadirat Allah itu. Dan para teolog, sekolah teologi pada umumnya bicara soal hadirat Allah. Itu dianggap mistik, tidak terverifikasi secara rasio, sehingga tidak dinilai sebagai sesuatu yang perlu dipelajari atau digumuli. Ini yang menjadi keprihatinan saya yang sangat dalam. Aduh, prihatin sekali saudara. Dan saya sudah terlanjur melihat teolog-teolog seperti itu yang sudah terlanjur jadi doktor lalu susah ngubah. Sudah rasa pinter. Saya bayangkan ini dekat Erastus. Kalau sampai tidak dekat Erastus, waduh, ya banyak hamba Tuhan lain bisa mempengaruhi. Apalagi nanti kalau tidak pernah bersentuhan dengan seorang pemimpin yang selalu menganjurkan untuk menemukan Tuhan di dalam pergumulan pribadi. Tetapi banyak orang Kristen merasa itu keadaan hidup yang wajar. Itu juga saya alami bertahun-tahun, kan saya model hidupnya seperti itu saudara. Tidak hidup di hadirat Allah. Tapi saya bisa khotbah, menyanyi, menyembah. Nah, soal ini saya mesti bicara nanti, waktunya enggak tahu cukup enggak, bahwa hadirat Allah itu punya ketebalan, ya. Memiliki ketebalan yang berbeda-beda, kepekatan yang berbeda-beda. Jadi makin kita ini meninggalkan percintaan dunia, makin hidup bersih, itu kepekatan hadirat Allah itu makin kita masuki, kita rasakan, dan orang di sekitar kita makin merasakan. Kenapa? Karena kita tidak sembarangan bicara. Kita tidak berbuat salah. Kita mencintai sesama dengan tulus. Kita tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan. Lah di hadirat Allah kok mau pura-pura? Nggak mungkin. Jangankan di depan mata orang, di belakang orang pun kita hati-hati, karena mata Tuhan melihat dan kita hidup di hadiratnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang lalu orang itu sembarangan ngomongin orang, kita sudah langsung tahu kamu tidak hidup di hadirat Allah. Nah, kita akan lakukan itu selama puluhan tahun saudara. Nah, puji Tuhan kita sadar, kita bertobat. Tadi worship leader di awal nyanyi lagu apa, selalu ada di hadiratmu. Anda tahu lagu itu saya tulis berapa tahun lalu? Puluhan, bukan belasan. Tahun 90 berapa gitu. Iya. Selalu ada
di hadirat-Mu, di tempat tinggi. Kenapa saya tak tulis lagu itu? Karena saya merasa ketika di ruang doa, suasana hadirat Allah dengan di luar ruang doa itu beda. Makanya saya berusaha untuk, istilah yang saya tulis di buku saya, melelehkan, mencairkan itu, melelehkan atau membagi atau meneruskan apa yang saya alami di ruang doa, masuk dalam kehidupan setiap hari. Ternyata saudara, prosesnya puluhan tahun. Kenapa? Ya karena saya masih mencintai dunia, karena saya masih mau memuaskan daging. Jadi kita mempercayai keberadaan Allah tidak hanya dengan pengakuan mulut saja. Kalau kita meyakini kehadiran Allah dan mengalami kehadiran itu, pasti itu akan membuahkan tindakan. Secara otomatis membuahkan. Kalau kita berhadapan dengan seorang petinggi, pejabat negara misalnya, kita tidak usah diajak, tidak usah disuruh untuk sopan, kita sopan sendiri, saudara. Coba kita kalau di ruang kelas waktu masih sekolah, wah rame, wah lempar-lemparan kertas, begitu guru masuk, set. Gatel kuping aja ndak berani garuk. Coba pada waktu kita upacara bendera hari Senin, waktu kita masih kanak-kanak atau masih SMP atau SMA. Nggak tahu ya, dari dulu saya hampir selalu ketemu kepala sekolah yang menakutkan. Nggak tahu apakah kepala sekolah itu semua begitu ya. Tapi saya itu hampir selalu ketemu kepala sekolah yang menakutkan. Seingat saya semua kepala sekolah saya SD, SMP, SMA semua mengerikan. Jadi kalau sudah mulai upacara, wah kita mulai, biasanya inspektur upacara kepala sekolah, lalu ada nasihat-nasihat. Wah, kalau dia kepala sekolah sudah berdiri, walaupun dia belum ada di podium, dia masih di pinggiran, kita sudah begini. Kita seperti lihat monster. Padahal ngomongnya halus, anak-anak itu, tapi menakutkan. Kalau lewat kantornya kita udah ngintip gini, seperti maling mau lihat polisi. Nggak ada, shoot lewat. Kalau ada kita jalannya pelan-pelan. Nggak usah diajarin itu, karena gentar dan takutnya. Kepada Tuhan mesti lebih dari itu loh. Sama tuh di pertemuan-pertemuan resmi kenegaraan, apakah biasanya acara Paskah atau Natal atau acara apa, di situ ada pendeta, ada pastor, dan saya sudah tentu sering. Kita lagi biasanya acaranya dibagi nih, kebaktian, lalu upacara, lalu acara yang tidak berbau kebaktian. Ya, kebaktian saya khotbah, pastor juga menyampaikan pesan Natal, atau pastor yang khotbah saya menyampaikan pesan Natal. Setelah itu sambil menunggu Bapak Menteri atau siapa ya, kita duduk ngobrol. Wah, itu para peserta biasanya masih pakai pakaian, ada yang diantaranya pakai pakaian seragam kantor ya. Udah begitu, hadirin sekalian, mohon berdiri. Bapak Menteri Republik Indonesia, Menteri Republik Indonesia Bapak, wah semua diem gini, nggak ada yang ngomong. Yang kumisnya tebal pun diem. Yang tadinya wah begitu dot, kumisnya pun mungkin nggak bergerak. Terhadap Allah kita harus lebih takut.
Tetapi kalau tidak menganggap Allah sebagai pribadi yang patut dihormati, karena Allah tidak kelihatan, tak dapat dijamah, maka diperlakukan seakan-akan tidak ada. Hidup seseorang menjadi sembrono dan ceroboh. Nah itu dia saudaraku. Saya ini bicara bukan sebagai makhluk yang datang dari ruang angkasa. Saya manusia seperti saudara, yang memiliki kecenderungan-kecenderungan yang salah seperti saudara, dan bahkan juga sudah melakukan kesalahan yang seperti tadi saya kemukakan. Jadi mengerti. Nah sekarang kita jangan salah lagi. Jangan salah lagi. Dari berapa tahun lalu ya saudara, ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku. Nyanyi, agar hatiku takut yang kudus, takut yang kudus, menghormatimu dengan tulus. Ini sudah sekarang, dari tahun-tahun lalu. Prakteknya belum. Tapi bulan-bulan belakangan ini seperti anugerah ya, seperti gelombang ya. Saya diberi anugerah Tuhan untuk memikirkan hal ini. Jadi kalau beberapa waktu ini Pak Kyong tunjukin saya, nih Pak, kok ada orang mimpinya sama ya Pak, mirip gitu. Apa? Bapak itu mati. Ya bagus itu. Yang mati bukan fisik saya memang harus mati total ini. Ayo kita menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita harus membiasakan diri menorehkan keyakinan di dalam hati kita mengenai keberadaan Allah. Menorehkan keyakinan di dalam batin mengenai keberadaan Allah ini sama dengan membangkitkan keyakinan terhadap kehadiran Allah setiap hari. Setiap hari. Hal ini kelihatannya sepele atau sederhana, tetapi akan memiliki dampak yang luar biasa. Bagaimana itu Pak? Bagaimana itu? Kita harus membiasakan ketika kita bangun tidur, pada pagi hari kita mulai memerintahkan seluruh syaraf, jiwa dan tubuh kita untuk masuk ruangan Allah. Ayo. Allah hidup, Allah hadir, Bapa di surga. Ayo masuk ruangan Allah. Begitu bangun tidur, kita memerintahkan saraf, jiwa, bahkan tubuh kita. Ayo kita masuk ruangan Allah. Dunia ini adalah ruangan Allah, yaitu di mana Allah hadir dan berkenan menyatakan dirinya. Sejatinya bumi penuh kemuliaan Allah, tentu bagi mereka yang menghayati kemuliaan Allah itu. Allah berkenan masuk ruangan dunia ini di mana kita hidup dan berkenan berkomunikasi dengan kita. Dalam hal ini orang-orang tertentu, maksud saya bagi orang-orang tertentu Allah benar-benar menjadi pribadi yang nyata bagi orang-orang tertentu. Tapi bagi yang lain Allah seakan-akan tidak ada atau mati atau paling tidak hadir. Dan ini yang sudah kita lakukan. Waktu berdoa kita begitu menghayati Allah hadir. Tapi begitu kita keluar itu lenyap semua.
Dan itu sudah menjadi irama kita selama puluhan tahun. Puluhan tahun. Iya. Puluhan tahun. Percaya Allah hadir tapi hanya di gereja. Kurindukan kau hadir di sini saat ini. Wah, itu dari dulu saya menyanyi sejak muda. Sejak lagu ini ada, saya masih lupa tahun berapa ya. Tentu lebih muda dari saya sekarang. Kurindukan kau hadir di sini saat ini. Setelah itu udah ketemu di gereja, ya udah kita keluar, nggak mikir Allah itu ada. Padahal Allah maha hadir. Bayangkan saudara, kita itu menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Nah, Allah kita perlakukan seperti agama-agama tertentu memperlakukan dewa-dewanya yang ada di gua-gua tertentu, di tempat-tempat keramat tertentu. Setelah mereka pulang ya ditinggal saja itu dewanya di situ. Nah, Allah kita maha hadir. Allah menjadi hidup dan nyata bagi orang yang mau menghidupkan dia di dalam kehidupannya dengan menggoreskan keyakinan dan penghayatan mengenai keberadaan Allah itu, saudaraku sekalian. Tetapi Allah tidak nyata dan seakan-akan tidak ada bagi mereka yang tidak melatih menorehkan keyakinan itu di dalam hati. Tadi saya katakan seakan-akan ini kekanak-kanakan, tapi lakukan itu. Saya mempelajarinya, makanya saya bisa membaginya. Bangun tidur, mulai. Gitu. Tapi nanti kalau sudah berkembang terus, Anda tidak perlu menorehkan itu. Otomatis kita bangun tidur sudah ada cengkeraman hadirat Allah. Kita kalau mau bikin salah sudah takut. Ya, wah ini luar biasa. Jadi tidak usah harus memerintahkan saraf jiwa kita, tubuh kita, ayo masuk ruangan Allah. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, saya sudah mempraktekkan itu. Sudah bangun tidur saya sudah, aku di hadiratmu. Maka saya karang lagu yang terakhir itu ya, selalu di hadiratmu. Itu saya karang lagu itu. Ini baru 2 minggu ini ya. Selalu di hadiratmu. Itu kan menghayati kekudusanmu. Itu lagu itu baru berapa minggu ini. Jadi begitu bangun tidur saya sudah berkata, aku ada di hadiratmu. Ditambah lagi dengan kalimat lain, aku mau menarik hatimu Bapa. Kalau dulu banyak blanknya, kayak blank spot ya. Kalau ibarat gadget itu nggak bisa dipakai atau nggak nyambung. Bukan karena sebenarnya masalahnya bukan Allah sembunyi, tidak. Kitanya yang tidak konsisten menghayati kehadirannya ya. Baru berdoa manis-manis keluar rumah ya, begitu mobil kita diserempet sedikit sama bajai kita sudah maki-maki tukang bajai. Sepertinya Tuhan tidak ada. Aduh, kita itu semena-mena. Saya katakan kita karena saya juga begitu saudara. Tentu sekarang saya sudah tidak mau begitu lagi. Saudara, kita mau benar-benar ya berubah ya saudara. Jadi sepanjang perjalanan hidup hari ke hari kita harus terus menyalakan keyakinan mengenai keberadaan
dan kehadiran Allah di dalam jiwa dan batin kita. Memang pada tahap awal kita harus terus mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa Allah hadir di dalam kehidupan. Hal ini harus kita lakukan setiap saat. Tidak ada jeda waktu kita. Ya, tidak ada jeda waktu kita terpisah dari Allah. Tidak ada. Lambat laun keyakinan itu sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Kita tidak perlu lagi memerintahkan seluruh jiwa, saraf dan tubuh kita untuk meyakini mengenai keberadaan Allah. Dengan sendirinya kita dapat meyakini, bisa menghayati dan merasakan kehadiran Allah. Ya. Nah, di situ kita baru bisa yang namanya hidup di hadirat Allah. Kita baru bisa menghayati. Nah, sekarang kita bisa baru sedikit ya, belum sempurna ya, masih bolong-bolong bisa. Kalau ibarat jaring laba-laba itu masih belum rapat betul ya. Ibarat signal wifi ya, masih baru 5 atau 4, belum 9. Waduh, kalau bisa sampai 9. Wah, itu kalau makin kuat itu pasti orang merasakan, saudara. Saya juga sadar ini rasanya orang belum merasakan kehadiran Allah dalam hidup saya deh. Kalau masih bercanda sembarangan, ngomong sembarangan, aduh belum deh, aduh ya. Belum nanti waktu ngomong ada kesombongan atau kata-kata yang tidak patut ya. Itu baru perkataan, belum perbuatan. Langkah yang sangat efektif untuk bisa lebih menghayati kehadiran Allah agar kita bisa hidup di hadirat Allah adalah doa pribadi. Kita harus benar-benar menyediakan waktu khusus untuk mengadakan pertemuan dengan Allah dalam doa pribadi. Nah, sering orang berkata, Pak, saya kok nggak bisa doa lama ya Pak. Nah, sekarang tinggal interest ya, ketertarikanmu itu ya, interest itu. Interestmu kalau bukan Tuhan ya nggak bisa. Makanya itu bertalian, semua ini bertalian. Aduh, bertalian saudaraku. Kalau kita betul-betul menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, jam ini aku mau ketemu Tuhan, itu harus dianggap penting. Kalau misalnya teman halo ngajak ngopi gitu, waduh sorry nih aku ada urusan penting. Urusan penting apa udah jam 10 malam begini? Kita ngopi dulu jam 10:30 sampai jam 12, ini suasana enak nih. Wah, justru ini waktu penting. Tapi banyak orang mengalahkan doa itu. Ya Tuhan maklumlah masih ada banyak waktu. Itu kurang ajar, tahu? Kurang ajar itu. Anda harus bisa berkata sorry, enggak bisa. Besok saya akan sediakan waktu, tapi yang ini enggak bisa. Dari hal itu loh, kita mengerti dan menerima serta menganggap bahwa Allah itu pribadi. Oh, udah tahu Pak, nanti dulu. Tetapi apa sikap kita terhadap pribadi ini? Ini sebenarnya luar biasa karena Allah suatu pribadi. Anda harus bisa berhadapan dengan yang mulia sebagai pribadi. Belum ketemu, banyak orang belum ketemu. Saya berpuluh tahun baru bisa mengerti kalau dia pribadi. Secara kognitif nalar saya tahu, tapi dalam penghayatan batin belum. Nah, kalau sudah sampai penghayatan batin itu beda, saudara. Kita tidak bisa pura-pura waktu berdoa, itu tidak bisa pura-pura. Kita menyembahnya itu sungguh-sungguh. Dengan bersikap demikian, maka dalam menyiapkan jam doa kita merasa bahwa kita menghadap suatu pribadi yang lebih mulia dari pejabat dunia. Jika hal ini kita lakukan terus-menerus secara konsisten, maka kita dapat menemukan hadirat Allah. Tujuannya akhirnya bukan 30 menit 1 jam berdoa, bukan. Tujuannya setiap saat, itu tujuannya.
Jadi kalau saya mengajak saudara, tolong ya siapkan waktu ya 30 menit ya. Tujuannya bukan 30 menit. Tujuannya Anda kerek setiap saat. Nanti Anda nggak pakai 30 menit lagi. Anda akan memakai 24 jam. Tiap saat. Tapi kalau ngomong begini nanti saudara bisa berkata, kita nggak 30 menit Pak, kita 24 jam. Aduh. Belum, kamu belum, masih jauh. 30 menit dulu. 30 menit saja kamu belum bisa, bagaimana 24 jam? Saya dari muda 3 jam setengah saudara. Itu pun belum jadi-jadi juga. Baru sekarang rambut sudah memutih ini baru ngerti. Pada waktu kita ada dalam ruang doa, kita bisa menghadirkan hadirat Allah itu, kita bisa merasakan perasaan kita sendiri yang bermain, atau betul-betul kita merasakan kehadiran Allah. Selanjutnya hadirat Allah itu, atau paling tidak, perasaan hormat kita kepada Allah terhadap kenyataan maha hadirnya itu, kita bawa dalam perjalanan hidup setiap hari. Dan kenyataannya memang Allah hadir. Jadi kehadiran Allah dalam ruang doa kita akan meleleh masuk dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Paling tidak nih, suasana sikap hormat kita terhadap kehadiran Allah itu meleleh kita bawa dalam hidup kita setiap hari. Dan kenyataannya memang Allah hadir loh saudaraku. Kalau seseorang tidak menghayati kehadiran Allah dalam doa, atau karena memang tidak menyediakan waktu doa, atau gagal menghayati kehadiran Allah, tidak mungkin dapat menghayati kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Loh, kehidupan di ruang doa saja gagal, bagaimana di kehidupan sehari-hari di mana orang bersikap seakan-akan Allah tidak hadir. Suasana dunia kita yang fasik dan nihilistis itu. Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dalam doa pribadi tidak mungkin dapat menghayati Allah dalam kehidupan setiap harinya. Dalam hal ini kita bisa menyaksikan kenyataan banyak teolog, rohaniwan, pembicara Kristen dan jemaat Kristen yang cakap berbicara di mimbar, tetapi tidak sungguh-sungguh menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Apalagi yang dengan kesombongan membicarakan Tuhan, saudaraku sekalian, di area doktrin, lalu merasa dirinya paling benar. Ya sudah, enggak usah diharu-birukan, enggak usah diperhatikan, saudara. Bagaimanapun akan nampak, akan dikenali orang yang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah dalam hidup setiap hari dan yang tidak. Bagaimanapun akan nampak orang yang mengalami kehadiran Allah dalam hidup setiap hari maupun di mimbarnya, akan nampak. Ya, saya bukan orang yang sudah sempurna atau paling benar, saudara. Yang saya kemukakan itu yang saya sedang gumuli, dan saya mengajak saudara untuk ikut bergumul di sini, karena ini kekayaan abadi kita yang menentukan nasib kekal kita. Tuhan memberkati saudara.